Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberi hidup, kita bersama berbakti untuk menerima dan merasakan cinta kasih-Nya. Anugerah dan sejahtera melimpah atas kita. Kita mau berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, di mana kami ada sebagaimana adanya oleh karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam roh-Mu yang kudus. Dan kalau masih ada kuasa roh yang akan mengganggu ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari tempat dan hati pikiran kami. Pagi ini kami muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mau undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Dialah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Semua lutut bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesarannya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan sebagian dari sabda. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Kami percaya. Kami percaya Pada lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Inilah kami Tuhan. Kami sangat percaya akan firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Walau lewati lembah kelam, lembah air mata, kami tetap percaya Padamu Yesus. Oh, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami percaya Engkau Yesus. Lewati lembah air mata, sebab pertolongan-Mu nyata Tuhan bagi kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan
hari ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawatan Allah terjadi atas keluarga demi keluarga. Lawatan Allah terjadi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dahsyat untuk setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu menguatkan kami Tuhan. Itu isi hati kami, itu isi hati Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu ada pengharapan. Kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan untuk yang berbeban berat Tuhan. Engkau akan memberikan kelepasan dan kelegaan untuk yang berbeban berat Tuhan. Engkau akan memberikan kesembuhan lewat firman-Mu bagi yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kalau saat ini ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang akan mengganggu pikiran hati kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu, kami satu hati kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Allah hadir di dalam hati kami Tuhan, dan kami mampu melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kepada hambanya tempat dan waktu kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa. Saya Pendeta Handoyo Yolim mengucapkan terima kasih khususnya buat Gembala Ibu Pendeta Elizabeth Budi yang telah memberi kesempatan untuk saya sharing. Salam juga buat semua jemaat di GPIA Keluarga Allah, kiranya semakin bertumbuh dan semakin mengalami kebaikan Tuhan. Salam dari jemaat kami di Efrata Community Church Semarang. Hari ini saya mau share dengan kita semua tentang kembali kepada kasih mula-mula. Mari semuanya katakan dengan saya 1, 2, 3. Kembali kepada kasih mula-mula. Sebuah tema yang indah dan harus kita ingat selalu. Karena ini tertulis pada kitab Wahyu, sebuah kitab yang ditulis Yohanes di Pulau Patmos sebagai surat cinta dari Yesus kepada jemaatnya. Dan ada salah satunya tentang jemaat di Efesus yang diingatkan tentang kembali kepada kasih mula-mula itu, di mana di dalam Wahyu 2 ayat 1 dan seterusnya. Yang di rumah mari baca bersama saya ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Kembali kepada kasih mula-mula. Jemaat di Efesus yang disebut dalam ayat-ayat ini adalah jemaat di Asia Kecil yang sekarang adalah daerah Turki. Dan mereka bukan jemaat yang biasa-biasa saja, tapi kalau kita baca, mereka jemaat yang luar biasa, karena dikatakan mereka sudah berjerih lelah, punya jerih payah, tekun. Ya, engkau tidak sabar pada orang-orang jahat. Artinya mereka orang-orang baik, enggak membiarkan kejahatan. Mereka punya hikmat, telah mencobai yang disebut dirinya rasul, tapi ternyata mendapati mereka pendusta. Jadi ini orang-orang yang punya hikmat, bijaksana, tapi juga sabar menderita, tidak kenal lelah. Jadi rupanya ayat ini bukan untuk orang yang sudah murtad tinggalkan Tuhan. Yang sudah murtad tinggalkan Tuhan, pasti mereka tidak mengasihi Tuhan. Tapi ini sebuah kritik bahkan buat orang-orang yang masih rajin ke gereja, yang masih rajin pelayanan, yang masih semangat, sabar menderita. Tapi permasalahannya adalah mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasihnya kepada Tuhan sudah berkurang, dan itu yang dicela oleh Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang pertama adalah remember, ingat. Yang kedua, bertobatlah, repentance. Yang ketiga, lakukanlah lagi, recommitment. Dan nanti ada yang keempat, yaitu reward. Mungkin hari ini saya akan sharing 1 dan 2-nya dulu. Ya, kalau ada kesempatan kita akan lanjut di yang berikutnya. Mengapa kita harus kembali pada kasih mula-mula? Karena kasih itu bisa hilang kalau kita tidak menjaganya. Apa tandanya kalau kita sudah mulai kehilangan kasih mula-mula? Beberapa tanda ini mari cek. Kalau hari ini ada di antara Anda mengalaminya, segera berbalik. Tidak tertarik pada hal rohani, gak suka ketika mendengar tentang gereja, tentang yang rohani, diajak berdoa, baca Alkitab, sudah gak tertarik lagi. Ya, dulu dia semangat pelayanan, semangat ke gereja, tapi sekarang sudah tidak ada hati lagi buat itu. Kalau ada, jangan-jangan kasih mula-mulamu sudah luntur, sudah gak mengasihi Tuhan dengan sungguh lagi, tidak menikmati hadirat Tuhan. Memang masa pandemi ini mungkin kita ibadah dari rumah, tetapi sekalipun dari rumah, ketika worship, ketika pujian penyembahan, saya berdoa supaya Anda tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir bukan hanya di dalam gereja, tapi di rumah Anda sekarang. Saat engkau memuji dan menyembah, Dia bertahta di atas pujian umatnya. Saat engkau menyembah, engkau harusnya bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan, nah ini tanda-tanda kasihmu kepada Tuhan sudah berkurang, atau enggak bisa menikmati. Ketika penyembahan, mungkin ibu pendeta atau WL ngajak nyembah agak panjang, wah sudah gelisah saudara. Kenapa lama sekali nyanyinya, kenapa lama sekali menyembahnya. Nah ini tidak bisa menikmati lagi hadirat Tuhan. Itu tanda cintanya berkurang.
Bayangkan kalau ada sepasang sejoli anak muda-mudi pacaran saudara, atau Anda dulu ketika masa pacaran. Saudara, jam itu akan berlalu dengan cepat. Wah, tidak terasa, baru ketemu sudah 2 jam saudara. Kenapa? Karena jatuh cinta. Waktu itu berlalu dengan begitu cepatnya. Tapi kalau enggak cinta, justru musuhan. 1 menit aja rasanya lama. Orang yang cinta Tuhan, dia akan berlama-lama di hadirat Tuhan dan tidak merasa lama. Oh, tiba-tiba sudah 2 jam menyembah, tiba-tiba sudah 5 jam berdoa. Wah, kenapa? Saking cinta Tuhan. Anda akan menikmati dekat dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Tidak ada gairah mencari Tuhan. Gak ada semangat lagi, gak suka lagi berdoa dan baca Alkitab. Doa itu hanya rutinitas, doa hanya hafalan. Tidak ada lagi semangat untuk doa pribadi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak ada lagi semangat untuk itu. Apalagi baca Alkitab, ada banyak alasannya. Ya, tidak merasa bersalah bila tidak taat firman. Tahu itu melanggar firman, tapi masih dilakukan, masih dilanggar. Dan tidak merasa bersalah. Ya, tidak melayani dengan kasih, hanya rutinitas tugas, tidak percaya Tuhan, mulai meragukan Tuhan, tidak lagi tertarik bersaksi, menyebarkan Injil. Nah, ini beberapa hal yang bisa menjadi ciri-ciri kalau kasih itu mulai turun. Kalau itu ada pada Anda hari-hari ini, sudah mulai turun cintanya kepada Tuhan, maka Anda perhatikan firman hari ini, yaitu apa? Ayo kembali kepada kasih mula-mula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi supaya lebih paham mengapa Tuhan sampai mengingatkan jemaat Efesus untuk kembali pada kasih mula-mula. Karena memang pada waktu mereka mula-mula cinta Tuhan, saat gereja didirikan, mereka berapi-api sekali buat Tuhan. Jadi kalau Anda sekarang ke Turki, Anda akan menemukan 7 gereja itu. Tapi sekarang tinggal puing-puing di sana, ya. Tapi itu ada, ya, di dalam sejarah dunia, dan sampai sekarang pun Anda masih menemukan bekas-bekasnya. Jadi di daerah Turki, ya, ini daerah Eropa, ini Italia, Roma adalah ibu kota Kekaisaran Romawi yang menjajah, ya. Ini daerah Israel. Nah, jadi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan ini termasuk gereja-gereja yang didirikan di sana. Ini kalau diperbesar, maka Efesus tempatnya di sini, di pinggir pantai. Dan Efesus adalah kota besar kedua setelah ibu kota kekaisaran, yaitu Roma di Italia sana. Ini yang nomor 1, paling besar. Nah, Efesus adalah yang kedua terbesar. Jadi kalau misalnya Roma adalah Jakarta, maka Efesus adalah Surabayanya, saudara. Ya, kota kedua terbesar di seluruh kekaisaran Roma. Jadi ini kota yang metropolitan zaman itu, kota yang kaya, juga kota usaha, kota bisnis, tapi juga sebuah kota wisata. Ya, lihat beberapa peninggalannya. Ada kesana akan lihat ini namanya Agora Commercial Market, pasarnya saja ribuan tahun lalu segede ini, saudara. Ada tiang-tiang yang tinggi-tinggi untuk mereka bernaung. Di tengahnya adalah area pasarnya. Sekarang tinggal puing-puing, tapi kalau Anda kesana akan melihat kehebatannya. Ini jalannya ada tiang-tiang yang setinggi ini, saudara, belasan meter tingginya. Ini baru pinggirnya saja. Nah, ini adalah tempat perdagangan internasional, karena Efesus adalah kota pelabuhan, kota besar, dan dari berbagai dunia datang ke sana untuk jual beli.
Jadi ini kota yang kaya, kota yang hebat, kota banyak pengunjung internasionalnya. Sangat luar biasa, ya. Ini juga kota yang penduduknya menghargai ilmu. Bangunan yang dilihat ini adalah The Library of Celsus, perpustakaan. Mereka punya perpustakaan yang sampai beberapa tingkat. Wih, gede sekali saudara. Ya, ini tinggal puingnya saja sehebat ini. Bayangkan dulu masih bangunan penuh dan ada banyak buku-buku di situ, banyak tulisan-tulisan. Jadi ini pusat penelitian, pusat pengetahuan. Hebat sekali kota Efesus. Orangnya bisnisnya internasional, kaya raya, punya banyak hikmat. Mereka juga menghargai seni. Ini adalah amphitheater yang dibangun di Efesus. Mereka punya tempat untuk kesenian yang sangat besar. Memang ini dibangun ya di abad pertama, masuk abad kedua. Tapi Anda bisa menyaksikan betapa hebatnya kota Efesus sampai punya stadion seperti ini untuk pertunjukan budaya, ya, untuk mereka berorasi, menari, menyanyi, dan orang menonton. Jadi ini kota hiburan yang luar biasa pada zaman dulu. Sangat-sangat hebat sekali, ya. Tapi yang paling menonjol dari kota Efesus adalah ini saudara. Ini adalah kuil Dewi Artemis. Bahasa lainnya adalah Dewi Diana. Nah, yang Anda lihat ini hanya tinggal puing-puing sedikit dari tiangnya. Tapi kalau ini direkonstruksi, maka dia akan semegah ini. Waktu masih jaya-jayanya, ya, gede sekali. Dan kuil Artemis ini di Efesus ini bahkan masuk dalam 7 Wonders of Ancient World. Jadi 7 keajaiban dunia di zaman kuno. Ini salah satu. Yang lainnya ada piramida di Mesir, ada Taj Mahal di India, dan seterusnya. Dan salah satunya adalah di Efesus ini, dianggap keajaiban dunia, ya. Nah, mungkin kita di Indonesia taunya Borobudur, Candi Borobudur masuk 7 keajaiban dunia. Tapi kalau Anda cek, ternyata sekarang sudah tidak di situ, tidak disebut sebagai masuk di 7 keajaiban dunia. Ya, sayang sekali. Tapi itu realitanya. Tapi ini kuil Dewi Artemis ini masuk dalam 7 keajaiban dunia. Sangat terkenal di seluruh dunia, pusat penyembahan Dewi Artemis. Nah, Dewi Artemis itu seperti apa? Ini gambaran patungnya. Seorang wanita dengan banyak buah dada. Kenapa? Karena Dewi Artemis itu digambarkan sebagai Dewi kesuburan dan Dewi kehidupan. Daripadanya lahir kehidupan. Dan ini disembah oleh orang-orang Efesus dan seluruh dunia datang ke sana. Dan saudara, ini penyembahan yang mengerikan. Kenapa? Karena salah satu cara penyembahan mereka adalah dengan hubungan seks di situ. Jadi hubungan badan dengan pria wanita, dengan sesama pria, sesama wanita, homo, lesbian terjadi di dalam gedung ini saudara. Dan itu adalah salah satu cara penyembahan mereka. Sehingga di situ ada banyak pelacur yang legal, yang cara beribadah demikian. Jadi bisa dibayangkan orang di Efesus ini moralnya rusak, sangat bejat, dan sangat-sangat jauh dari firman Tuhan. Nah, tapi luar biasanya adalah ketika orang-orang menjadi percaya pada Yesus, menjadi orang Kristen, maka mereka
meninggalkan semua ini. Dengan kasih yang mula-mula, mereka meninggalkan semua percabulan, semua perjinahan ini, penyembahan kepada Dewi Artemis yang gedungnya segede ini. Mereka juga harus menghadapi ini kuil lebih gede dari kuil Artemis tadi, yaitu kuil Domitian atau Domitian. Ini adalah kuil yang dibangun oleh Kaisar Romawi, Kaisar Domitian. Tujuannya untuk orang menyembah dia, karena dia menganggap dirinya adalah raja, tapi juga adalah Tuhan. Nah, saudara, sangat gede. Kalau sekarang di sana memang tinggal puing-puing, tapi kalau Anda lihat ini sangat tinggi, sangat gede. Ini ada tiang begini. Kalau dilihat yang sebelumnya tadi itu baru di sininya, saudara. Masih tinggi lagi, masih ada lagi bangunan di atasnya. Ini ada patung si Domitian itu, saudara, Domitian. Dan mereka datang untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Kalau mereka tidak mau menyembah, mereka akan dianiaya, akan menderita. Nah, itu yang terjadi dengan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan, tapi sabar menderita. Jadi ini orang-orang yang luar biasa di Efesus ini. Ya, saya sampaikan sekilas. Di tahun 52 Masehi, di kitab Kisah Rasul pasal 19, Paulus mengunjungi Efesus. Dan waktu itu ada 12 jemaat. Dan Paulus menumpangkan tangan, Roh Kudus turun, mereka dipenuhi Roh Kudus, ya, di tahun 52 Masehi itu. Lalu habis itu mereka bertumbuh, dan Paulus membuka kelas ruang kuliah Tiranus, di mana para murid itu belajar setiap hari selama 2 tahun. Wah, makanya tadi di kitab Wahyu dikatakan mereka bisa ngerti ini pengajar ini rasul apa bukan. Kalau sekarang mereka dengar khotbah pendeta, mereka tahu ini khotbahnya alkitabiah apa enggak, sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Wah, mereka berhikmat. Ya, kenapa? Wah, mereka dilatih oleh Paulus, saudara. 2 tahun setiap hari, ya, di ruang kuliah Tiranus. Mereka juga dicatat mengalami mujizat-mujizat luar biasa di kota Efesus, karena Efesus tinggal lama di sana. Ya, bahkan dicatat sapu tangan Paulus habis dipakai lalu diambil orang, sapu tangannya ditumpangkan ke orang sakit, dan orang sakit sembuh hanya karena sapu tangannya. Wah, ini jadi terkenal di kota Efesus. Bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Bahkan di Kisah 19 ada temukan tentang anak-anak Skewa, 7 anak Skewa yang mereka melihat kehebatan Yesus atas nama Yesus, dan mereka coba-coba mengusir setan dengan itu demi nama Yesus yang disembah Paulus, ya. Tapi setannya malah tertawa melawan mereka, ya. Dan hasilnya 7 anak Skewa itu disikat, digagahi, disakiti oleh orang yang kerasukan setan itu. Tidak bisa ngusir setan. Sementara kalau Paulus dan para orang Kristen di sana tumpang tangan, wah, orang sembuh, setan pergi, mujizat terjadi. Jadi Efesus dibangun jemaat itu dengan mujizat demi mujizat. Hasilnya banyak orang yang bertobat, saudara. Ya, mereka mengaku membakar kitab-kitab sihir yang dulu mereka pakai untuk belajar ilmu sihir, dibakar semua. Ya, Anda bayangkan tadi mereka orang-orang yang suka buku, suka punya perpustakaan gede sekali tadi, dan yang berbau dengan sihir. Orang-orang Efesus mereka menghancurkannya, tidak mau lagi, ya. Bahkan terjadi, ya, penginjilan sampai seluruh Asia mendengar Yesus. Dan ada huru-hara Demetrius, pembuat kuil-kuilan Artemis dari perak. Mereka mengalami kerugian karena orang tidak lagi menyembah Artemis, dan mereka buat keributan, ya. Saking orang bertobat sehingga kuil mereka sepi.
kuil Artemis yang begitu hebat dan terkenal tadi saudara, sampai sepi hanya gara-gara orang Kristen bertobat, menginjil, banyak orang meninggalkan kehidupan lama itu. Wah, ini jemaat yang luar biasa, hebat sekali saudara. Ya, nah tahun 52 Masehi itu kisah waktu Paulus kunjungi ke sana. Tahun 60 Masehi Paulus menulis surat Efesus dari penjara di Roma. Tahun 66 Masehi Yohanes, salah satu rasul Yesus, menjadi pemimpin gereja Efesus, ya. Dan tahun 95 baru kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos setelah mengalami berbagai penganiayaan dan penderitaan. Tapi orang Efesus tetap sabar menderita karena itu adalah zaman-zaman di mana mereka dianiaya. Ya, Paulusnya dengan Simon Petrus sudah mati sejak awal-awal. Yohanes adalah murid terakhir dari 12 murid Yesus. Sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, dia digoreng dalam minyak panas supaya mati. Tapi ajaib, dia tidak mati, tidak terluka. Lalu oleh pemerintah Romawi dia dibuang ke Pulau Patmos itu di usia tuanya. Lalu dia menulis surat yang kita baca tadi, peringatan kepada jemaat Efesus. Efesus sudah sabar menderita, mereka sangat gigih dalam Tuhan. Cuma mereka meninggalkan kasih yang semula. Kasih apa? Kasih kepada Tuhan yang sampai mereka bisa melakukan semua ini, sampai mereka bisa membuang segala berhala, sampai mereka rela menderita, tinggalkan percabulan, kenajisan, sampai mereka mau belajar setiap hari dengan Paulus. Wah, ini kasih yang hebat sekali, sampai dinyatakan mujizat demi mujizat. Ini orang-orang yang luar biasa, tapi mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka sudah enggak tertarik pada hal rohani. Mereka tidak lagi bergairah, masih di gereja, tapi kehilangan kasih mula-mula. Jadi saudara, kalau Anda mendengar tentang kembali pada kasih mula-mula, jangan bayangkan ini buat orang yang di luar gereja sana, atau yang dulu Kristen dan sudah tinggalkan Tuhan. Itu jelas pasti mereka harus dipulihkan, didoakan, dijamah. Tapi ini pun berlaku buat saudara dan saya yang sekarang ini masih aktif di gereja, masih aktif pelayanan. Bahkan para hamba Tuhan bisa mengalami kasih mula-mulanya hilang. Karena itu Yohanes dalam kitab Wahyu ini mengingatkan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ayo kembali. Caranya bagaimana? Yang pertama, ingatlah. Remember. Ingatlah di masa lalu mereka pernah mengalami kasih mula-mula yang demikian hebat tadi. Mereka pernah berkorban buat Tuhan, mereka pernah meninggalkan semuanya, bahkan menjadi berita yang hebat sekali di kota Efesus, meninggalkan perzinahan dengan menyembah Artemis. Tapi sekarang mereka kehilangan itu. Dan Yohanes katakan, ayo ingat, ini pesan dari Yesus, ingatlah, ingat kembali betapa dalamnya engkau telah jatuh di masa sekarang. Tuhan pengen dipulihkan di masa depan. Tuhan ingin mereka kembali kepada kasih mula-mula itu. Saudara, mungkin jemaat sekarang ada dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok yang seperti yang disebut di Wahyu ini, yaitu mereka yang sudah lama jadi Kristen. Seperti Efesus tahun 52, Paulus ke sana sudah ada jemaat. Jadi jemaat sudah berdiri sebelumnya lagi, sebelum tahun 52. Nah, tapi kitab Wahyu baru ditulis tahun 95. Berarti ada 43 tahun, 40 tahun lebih. Mungkin 45 tahun atau 50 tahun, nggak tahu kapan pas berdirinya. Yang jelas saat Paulus ke sana sudah ada jemaat di situ.
Ya, jadi sudah 40 tahun lebih mereka jadi Kristen, tapi kasihnya luntur. Kalau ada, itu adalah Anda. Sudah lama, sudah tahunan jadi Kristen, sudah tahunan, bertahun-tahun ikut Yesus, tapi sekarang hatimu hambar. Sekarang engkau tidak antusias lagi mencari Tuhan. Sekarang engkau tidak suka lagi doa dan baca Alkitab. Ibu Gembala ngajak untuk Anda puasa, tidak ada lagi semangat untuk puasa, nggak ada lagi semangat melayani. Maka segeralah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat betapa dalam kau sudah jatuh. Tapi kelompok kedua mungkin adalah saudara yang baru saja bertobat. Atau mungkin Anda masih muda, Anda masih remaja, Anda masih anak SMP, SMA atau kuliah, dan Anda baru belajar cinta Tuhan. Kalau Anda begitu, maka eksplorasilah, berusahalah menyatakan cintamu pada Tuhan. Ya, tetapi ada orang yang dalam kelompok pertama, yaitu dia sudah jatuh. Artinya dulu kasihnya bagus, tinggi kepada Tuhan, lalu berkurang, bahkan jatuh. Entah karena masalah apa, ya, entah masalah apa, tapi dia jatuh. Maka terus kembali lagi memulihkan kasih itu dengan kasih mula-mula. Seperti pasangan suami istri, mungkin awalnya mereka sangat menggebu-gebu cintanya, tapi berjalannya waktu mulai berkurang, mulai saling menyakiti, bertengkar dan sebagainya. Maka mereka harus kembali mengasihi kembali, kembali dipulihkan. Ingat, ini pandemi dan banyak orang berkata, tapi Pak Hondoyo, aku tidak bisa pelayanan sekarang, aku tidak bisa lagi kumpul-kumpul, semua online, dan kami lesu, kami tidak semangat kayak dulu. Kami juga kena krisis keuangan kami, masalah, rumah tangga kami bermasalah, tubuh kami sakit. Bahkan beberapa orang yang pernah kena COVID-19, mereka merasa long COVID, gejala yang masih ada sampai berapa bulan kemudian. Masih sesak nafas, masih badannya gampang lemah, dan rasanya loyo menghadapi segalanya. Oke, mungkin saudara mengalami itu. Tetapi pesan hari ini adalah, ayo kembali kepada kasih mula-mula. Caranya bagaimana? Remember, ingat bahwa engkau pernah menggebu-gebu dengan Tuhan. Ingat bagaimana Anda betapa semangat dalam berdoa, semangat mencari Tuhan. Ya, ayo ingat dan bertobatlah. Repentance hanya berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lalu yang kedua, bertobatlah. Bertobat itu dimulai dengan perubahan pikiran. Karena bertobat itu bahasa Yunaninya adalah metanoia. Meta itu melampaui, noia dari kata nous, pikiran. Jadi perubahan pikiran secara positif yang menuntun kepada perubahan perilaku. Artinya dalam pikirannya dulu, dalam pikirannya harus mau untuk mengasihi Tuhan. Jadi bertobat bukan sekedar berbalik dari dosa. Itu adalah hasil akhirnya dia tidak lagi melakukan dosa, tapi pikirannya sudah berubah dulu. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, mengutamakan Tuhan, kembali mengasihi Tuhan seperti orang yang kasih mula-mula itu. Ya, kasih mula-mula. Jadi dua hal ini yang saya mau Anda praktek dulu. Yaitu apa? Ingat bagaimana Anda mengasihi Tuhan lalu bertobat kembali, lakukan kembali. Ada orang yang ketika jatuh cinta pada Tuhan, dia menjadi pendoa yang luar biasa. Setiap hari bisa doa 2 jam, 3 jam, dan tidak merasa capek, gak merasa susah, gak ngantuk, menikmati jam-jam itu rasanya cepat.
Tapi setelah berapa tahun, sekarang loyo, sekarang malas doa. Ayo bertobat. Mungkin pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan sudah mempengaruhi pikiranmu. Tapi sekarang pikirannya dipulihkan kembali, dibaharui kembali, kembali mengasihi Tuhan. Apa bisa, Pak? Bisa. Kalau saudara dulu pernah betapa Anda menyembah Tuhan, memuji Tuhan setiap hari, sekarang pasti bisa lagi. Ya, ini sama seperti orang yang dulu bisa berenang, lalu karena pandemi kolam renangnya ditutup misalnya, sudah 1,5 tahun Anda nggak berenang. Tapi kalau Anda besok atau hari ini Anda dibawa ke kolam renang, diajak teman Anda berenang, Anda masuk lagi ke kolam renang, pertanyaan saya, kalau dulu bisa berenang, sekarang masih bisa nggak? Pasti bisa. Kalau dulu nggak bisa, ya sekarang nggak bisa. Tapi kalau dulu pernah bisa berenang, walaupun puluhan tahun tidak berenang, Anda masuk air, Anda akan bisa berenang lagi. Mungkin agak kaku, mungkin agak nggak tahan lama, tapi bisa. Kalau dulu waktu kecil Anda bisa naik sepeda roda 2, sepeda kayuh itu saudara. Lalu setelah puluhan tahun, mungkin 40 tahun, 50 tahun, Anda nggak pernah naik sepeda lagi. Tapi kalau Anda diberi kesempatan, Anda harus naik sepeda lagi. Pasti Anda akan bisa. Karena penyesuaian sedikit, Anda akan bisa naik sepeda lagi. Kenapa? Karena dulu pernah naik sepeda. Nah, sekarang pikiran Anda harus bertobat. Dulu aku pernah mengasihi Tuhan dengan kasih yang begitu besar. Sekarang kok sudah jauh. Sekarang aku balik lagi, bertobat lagi. Sekarang aku mau mengasihi Tuhan lagi. Aku mau berapi-api lagi bagi Tuhan. Dulu sehari baca Alkitab 15 pasal, sekarang sudah malas. Sekarang balik lagi pikirannya, kembalikan mengasihi Tuhan, mengasihi firman. Baca lagi sehari 15 pasal, maka Anda akan berapi-api bagi Tuhan. Dulu Anda bisa puasa seminggu 2 kali, 3 hari, 4 hari. Saudara, ayo kembali lagi. Ya, saya kenal banyak di antara Bapak Ibu yang suka puasa 3 hari. Ya, 3 hari 3 malam. Wow, luar biasa. Saudara, kalau memang perlu kembali lagi, lakukan supaya Anda bergairah lagi dalam Tuhan. Ada banyak di antara Anda yang dulu suka belajar, suka mempelajari firman. Ayo kembali lagi supaya kau semangat lagi. Ya, ada banyak di antara Anda yang dulu suka misi, suka pelayanan ke desa-desa, ke kampung-kampung, bersaksi. Saudara, ayo jangan sampai kehilangan. Nyatakan cintamu pada Tuhan. Lakukanlah lagi. Kembali pada kasih mula-mula. Jangan sampai masalah membuat kita jauh dari Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ketika masalah datang, apakah Anda tetap cinta Tuhan? Ketika pergumulan datang, apakah Anda tetap setia? Ketika pandemi, ketika COVID, ketika krisis, ketika masalah menerpa, sakit penyakit datang, ayo tetap cinta, tetap mengasihi Tuhan. Jangan berhenti kasihmu pada Tuhan. Ayo kembali pada kasih mula-mula. Engkau yang masih muda atau baru bertobat, jaga kasih mula-mula pada Tuhan. Pertanyaannya, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah saat di mana Anda merasakan kasih Tuhan dan Anda pengen membalas kasih Tuhan itu. Anda pengen membalas, dan Anda sadar semua hidup Anda tidak bisa menggantikan kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi bukan Anda yang mengasihi Tuhan lebih dulu, tapi sebenarnya Tuhan yang mengasihi Anda lebih dulu, saudara. Dan Anda mau membalas kasih-Nya. Karena itu cintai Tuhan. Cintai Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Semakin dengan cerita dari perang Vietnam. Raffi Sakarias, seorang hamba Tuhan, dia meninggal tahun lalu 2020, dan dia menyaksikan bagaimana dia kenal seorang yang sempat hampir meninggalkan Tuhan. Jadi Raffi Sakarias ini waktu masa mudanya dia diutus oleh kelompok misinya pelayanan ke Vietnam. Dia masih muda, baru umur 25 tahun waktu itu. Dan dia berangkat ke Vietnam menjadi pengkhotbah. Dia didampingi seorang muda, orang Vietnam asli, namanya Hin Pham. Ini Raffi Sakarias, ini Hin Pham. Waktu itu umurnya masih 17 tahun waktu awal membantu dia. Jadi Raffi Sakarias dia pergi kemana-mana. Dia khotbah di barak-barak tentara, khotbah di rumah sakit, di sekolah-sekolah, di tempat penduduk, di mana-mana dia bisa khotbah, di rumah-rumah orang, untuk orang percaya Yesus, untuk menguatkan. Ya, memang kebanyakan dia khotbah di antara orang-orang Barat, karena yang Kristen kan demikian. Sementara Vietnam itu mereka dikuasai oleh komunis. Nah, saudara, itu sekitar tahun 1971. Lalu berapa waktu kemudian Raffi Sakarias harus kembali. Dan berapa saat kemudian, tahun 1975, Amerika keluar dari Vietnam. Kalah. Sebenarnya tidak kalah dalam perang, tetapi mereka tidak berhasil menguasai, menaklukkan Vietnam, dan akhirnya mereka mengundurkan diri, saudara. Mirip seperti cerita yang kemarin kita lihat, Amerika keluar dari Afghanistan, itu dibandingkan, disamakan dengan saat mereka keluar dari Vietnam. Ya, nah saudara, akhirnya Vietnam dikuasai oleh komunis, dan orang-orang yang dulu
bekerja sama dengan orang-orang Amerika, ditangkap, termasuk Hinfam ini. Akhirnya ditangkap. Dan Ravi Zacharias tidak tahu kabarnya seperti apa. Tapi cerita berlanjut. 17 tahun kemudian, tahun 1988, Ravi Zacharias menerima telepon dari Hinfam. Brother Ravi. Dan Ravi Zacharias sadar yang ngundang itu adalah Hinfam. Yang lain tidak panggil dia brother. Tapi ini Hinfam. Iya betul. Wah, engkau di mana? Ternyata Hinfam sedang ada di Amerika juga. Ya, Ravi Zacharias dari Kanada, saudara. Ini di Amerika sedang ambil MBA, kuliah S2. Dia jadi pengusaha di Amerika, saudara. Hidup diberkati, sukses. Dan akhirnya tahun 88 dia berhasil menemukan nomornya Ravi Zacharias. Dan dia telepon Pak Pendeta ini. Wah, gimana ceritanya? Kamu kok bisa selamat dari pemerintahan komunis itu? Dan Hinfam cerita bahwa setelah Vietnam jatuh dalam tangan komunis, mereka ditangkap, termasuk Hinfam ditangkap dan dianggap sebagai mata-mata, dianggap sebagai pemberontak, pengkhianat karena kerjasama dengan Amerika, dianggap kerjasama dengan CIA. Padahal aslinya Hinfam ini hanya penterjemah, hanya nerjemahkan, dan bukan, gak ada hubungan dengan politik, gak ada hubungan dengan militer. Dia nerjemahkan pendeta, khotbah dari tempat demi tempat, saudara. Tapi dia dianggap sebagai pengkhianat itu, saudara. Dia dianiaya, dia disiksa. Tapi memang betul bahwa dia ketika menjadi penerjemah, dia banyak mendengar firman. Dan akhirnya Hinfam percaya Yesus, bergebu-gebu melayani bersama Ravi Zacharias berapa tahun keliling Vietnam memberitakan firman. Tapi kemudian dia dimasukkan dalam tahanan sebagai tawanan bersama dengan banyak orang yang dianggap pengkhianat, disiksa, lalu kemudian diindoktrinasi bahwa Tuhan tidak ada. Yang benar itu ateis, gak ada Tuhan. Yang benar komunis, bukan barat. Mereka tidak boleh membaca tulisan buku bahasa Inggris atau bahasa yang lain, hanya boleh bahasa Vietnam dan bahasa Prancis. Dan itu pun isinya semua tentang komunis, menjelek-jelekan barat, menjelek-jelekan Tuhan, dan diindoktrinasi. Hinfam dia melakukannya sampai pada satu hari dia merasa tidak kuat lagi percaya Yesus. Dia merasa bimbang dan dia mulai berpikir, jangan-jangan betul Tuhan tidak ada. Aku sudah berdoa, tapi Tuhan gak jawab doaku, gak ada yang nolong aku. Ini aku di negara komunis, ateis, tidak menyembah Tuhan, dan semua mereka baik-baik saja. Tapi aku yang percaya Yesus, aku menderita. Aku doa sekian lama, Tuhan gak tolong aku. Jangan-jangan betul Tuhan tidak ada. Dan malam itu dia ambil keputusan, mulai besok pagi saya tidak akan doa lagi. Saya akan berhenti berdoa pada Tuhan. Saya akan tidak percaya Tuhan ada. Malam itu dia tertidur, dan besok paginya betul dia mulai tidak berdoa lagi. Bangun pagi dia tidak berdoa. Dia sudah tekadnya bulat, Tuhan tidak ada. Tapi apakah Tuhan tidak ada? Tuhan ada. Dan Tuhan berkarya. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu Hinfam sedang mengalami aniaya dan merasa
tidak ada yang memperhatikan. Tuhan turun tangan dengan cara yang tidak diduga Hinfam. Yaitu apa? Pagi dia sudah praktek tidak mau berdoa lagi, berhenti percaya Tuhan. Tapi pagi itu juga dia diperintahkan oleh komandan penjara itu untuk dia membersihkan jamban WC penjara. Ini tahun 70-an saudara, 70-an akhir. Dan itu sangat kotor sekali WC-nya saudara. Kalau Anda membayangkan WC umum yang paling buruk, ini pasti jauh lebih buruk. Karena ini tahun 70-an akhir, di penjara lagi ya, dan sangat bau sekali. Ini adalah pekerjaan narapidana yang paling dibenci, yang paling dihindari oleh semua tahanan. Dan Hinfam mau tidak mau disuruh komandan untuk melakukan itu. Jadi dia masuk dengan menahan bau yang luar biasa. Dia harus bersihkan WC itu saudara. Lalu dia sampai pada bagian yang paling menjijikkan juga. Dia harus memindahkan. Ada kaleng-kaleng dekat WC itu yang isinya adalah tisu-tisu penuh kotoran. Kalau di Indonesia kebanyakan orang habis buang air besar pakai air buat cebok gitu ya. Tapi di luar negeri banyak yang tidak pakai air, pakainya tisu saudara. Termasuk juga di sini, di penjara itu mereka pakai tisu untuk membersihkan. Dan tisu itu dibuang dalam kayak keranjang kaleng-kaleng, kayak ember-ember kaleng begitu. Dan dia harus ambil itu dan buang ke tempat yang lebih besar, nanti dibuang keluar saudara. Dan itu baunya luar biasa. Ketika dia buang, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kertas tisu biasa. Dia lihat itu adalah kertas cetakan, printing. Lalu dia ambil saudara. Dan dia perhatikan dan dia, wah, berdebar-debar. Segera dia bawa ke tempat cuci air. Dia basuh dengan air. Ada banyak kotoran tapi dia cuci dengan air. Dan dia perhatikan, dia baca. Ternyata tulisannya di bagian atas adalah Romans chapter 8. Roma pasal 8. Dia menemukan robekan Alkitab, robekan Holy Bible. Lalu segera dia bersihkan lagi saudara, dia lipat, masukkan dalam kantongnya, dia sembunyikan. Wah, hatinya berdebar-debar sepanjang siang sampai malam. Karena dia hanya berani membaca nanti waktu semua sudah tidur. Karena peraturan di tempat tahanan di penjara itu tidak boleh baca buku dalam bahasa asing, hanya boleh bahasa Vietnam dan Prancis. Nah ini bahasa Inggris, Holy Bible, Alkitab, tidak boleh. Kalau ketahuan dia bisa dihukum. Jadi dia tunggu sampai semua tidur. Lalu dia keluarkan kertas itu. Dia baca dengan nyala yang kecil. Dia baca dan dia baca tepat. Itu lembaran dalam Roma pasal 8. Kalau Anda baca Roma pasal 8, itu ayat yang sangat menguatkan. Karena ada tertulis yang terkenal di situ. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, dia merasa berdebar-debar jantungnya. Tuhan baik, Tuhan. Wah, menegur saya. Tuhan tunjukkan. Bahkan ketika dia lanjutkan di pasal 8 itu, dia temukan ayat-ayat yang menguatkan. Ya, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Ketelanjangan, kelaparan, kematian, bahkan pedang, aniaya, apapun tidak bisa memisahkan kita dari Allah yang mengasihi kita. Wow, malam itu dia bergetar. Dia menangis karena dia berkata, ini cukup menunjukkan Tuhan sayang padaku.
Dan malam itu dia minta ampun pada Tuhan. Karena pagi itu dia sudah memutuskan tidak berdoa, tidak percaya Tuhan lagi. Tapi dia temukan Tuhan mengasihi dia. Dan dia baca berulang-ulang lembaran itu. Besok paginya saudara, dia datangi komandan. Dan dia berkata, "Komandan, minta izin hari ini biar saya saja yang membersihkan WC." Wah, komandannya kaget karena semua orang berusaha mengelak tugas membersihkan jamban ini saudara. Tapi Hinfam dia tawarkan dirinya, "Saya siap, saya saja, saya mau bersihkan lebih baik, saya mau." Wah, dan dia hari itu bersihkan saudara. Dan betul, rupanya pada saat dia angkat satu kaleng demi kaleng, dia temukan lagi robekan kertas yang penuh kotoran. Dia bersihkan lagi saudara, dia lipat masukkan, malamnya dia baca lagi. Wah, besok lagi dia datang lagi kepada komandan, "Komandan, saya mau bersihkan WC lagi hari ini." Dia bersihkan lagi, bau enggak apa-apa. Kenapa? Aku pengen baca Alkitab, aku pengen baca firman. Dia temukan kayak orang nemukan emas itu saudara. Dia ambil, dia cepat-cepat cuci kotoran itu saudara. Dan dia masukkan lembaran kertas itu. Dia bawa, dia baca lagi. Berhari-hari dia lakukan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia lakukan terus. Dan dia bertumbuh cinta Tuhan. Saudara, kok bisa ada lembaran Alkitab di situ? Rupanya komandannya entah bagaimana dia punya Alkitab, entah dapat dari mana. Dia punya Holy Bible. Dan karena dia orang ateis, demi menghina Tuhan, menghina orang Kristen, dia setiap hari robek lembaran kertas Alkitab itu. Dan dia pakai buat membersihkan setelah di WC. Dan itu dipakai Tuhan membangkitkan cinta mula-mula dari Hinfam. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai. Ayo tetap cinta Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ayo kembali baca Alkitab. Ayo kembali berdoa. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Hinfam, dia kembali cinta Tuhan. Dan akhirnya tiba satu masa di mana dia dibebaskan dari penjara. Sehingga dia bebas lagi berdoa. Walaupun masih menyembunyikan iman Kristennya. Tapi pada waktu itu banyak orang-orang Vietnam yang melarikan diri dengan perahu dari Vietnam. Makanya ada banyak yang dikenal manusia perahu. Nah, Hinfam ini masih muda tapi dia berhikmat dan dia dengan 53 orang lain mereka merancang pelarian dari Vietnam yang sudah jatuh dalam komunis itu. Mereka diam-diam membuat kapal tersembunyi. Mereka siapkan dan mereka sudah rancang waktu untuk larikan diri melalui pantai itu dengan kapal. Saudara, tapi beberapa hari sebelum hari mereka melarikan diri, suatu malam rumahnya digedor
Dan ketika dia buka, apa yang dia takutkan terjadi. Karena di depannya berdiri 4 Viet Cong, 4 tentara Vietnam komunis itu, saudara. Dan 4 tentara Viet Cong ini langsung menekan dia. Saya dengar kamu mau melarikan diri. Ayo ngaku, benar kamu mau pergi, mau lari, meninggalkan negara ini. Saudara, wah, Hin Pham ketakutan. Dan dia berkata bohong. Oh tidak, saya tidak akan pergi, saya tidak akan lari. Wah, 4 tentara ini terus nekan dia, terus interogasi dia, ya, mengancam dia untuk jujur. Tapi Hin Pham tetap berkata, enggak, saya tidak akan pergi. Saya tetap ada di sini. Wah, itu berita bohong. Padahal dia berbohong. Lalu 4 tentara Viet Cong ini dia pergi dengan masih tidak terima, tapi akhirnya mereka pergi. Setelah mereka pergi, Hin Pham berlutut menangis. Bukan menangis syukur, tapi dia menangis kecewa. Dia berkata, Tuhan, saya melakukan lagi. Saya mengecewakan Engkau. Saya takut mati, makanya aku bohong. Saudara, mungkin orang lain ketika mendengar kisah itu, ya gak apa-apa kan bohong untuk menyelamatkan nyawa. Tapi Anda harus paham betapa Hin Pham ini hatinya meluap-luap dengan cinta kepada Tuhan, sehingga dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan dia merasa kalau dia berbohong itu melanggar firman Tuhan. Orang yang gak punya kasih pada Tuhan, dia berdosa dan tidak merasa salah. Dia langgar firman dan merasa tidak apa-apa. Tapi orang yang cinta Tuhan, kalau dia melanggar firman, hatinya gak tahan. Aku menyakiti Tuhan. Dan itulah Hin Pham. Dia sedang jatuh cinta pada Tuhan, dan dia merasa berbohong itu sangat-sangat menyakiti Tuhan. Gara-gara aku takut mati, aku berbohong. Ampuni aku Tuhan. Lalu dia menyampaikan sebuah doa yang kemudian sempat dia menyesal karena naikkan doa itu. Doanya, dia berkata begini, sebagai orang serius bertobat. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan memang mau saya jujur, pertemukan saya kembali dengan 4 Viet Cong itu. Nanti kalau ketemu mereka saya akan jujur ngomong, kalau saya mau pergi, saya gak mau bohong lagi. Tapi dalam pikirannya, ya kapan akan ketemu lagi dan berapa hari lagi dia akan meninggalkan negara itu. Dia berusaha supaya gak ketemu, saudara. Tapi gimana mau ketemu, dia gak tahu mereka juga. Tapi saudara, hari pelarian tiba. Hari untuk melarikan diri tiba. Malam itu mereka akan pergi. Tapi berapa jam sebelum waktu mereka berangkat, rumah Hin Pham digedor lagi. Dan doanya Hin Pham terkabul. Karena 4 Viet Cong yang berapa hari lalu pergi itu datang lagi. Dan kali ini mereka dengan tegas berkata, kami mendapat informasi, kami mendapat kabar yang bisa dipercaya. Katanya malam ini kamu mau pergi meninggalkan Vietnam. Hin Pham, dia ingat doanya. Kalau Tuhan memang mau saya jujur, ya sudah. Dan dia berkata, tidak bohong lagi. Dia berkata, itu benar. Katanya kamu pemimpinnya yang mau bawa orang-orang pergi. Iya, saya dengan 53 orang mau pergi. Itu saya. Sekarang terserah kalian. Kalau kalian mau bawa saya ke penjara atau mau tembak mati saya, silahkan.
Saya siap, kata Hinfam. Dan dia katakan dengan bangga, karena dia tahu dia mengasihi Tuhan. Saudara, di tengah masalah, jangan lari. Engkau kena krisis, engkau kena badai keuangan, engkau sakit, ayo tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ayo kembali cinta Tuhan, kembali pada kasih mula-mula. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Mari kembali pada kasih mula-mula, seperti Hinfam yang dia rela mati karena dia gak mau menyakiti hati Tuhan. Tapi Pak Handoyo, ceritanya kan belum berakhir ya, karena ganjel. Di mana ganjelnya? Katanya tadi Hinfam telepon dari Amerika, tapi ini kok ceritanya Hinfam ketangkap lagi. Betul saudara, cerita belum berakhir. Buat orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Immanuel, Tuhan beserta. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan saudara, hari itu Hinfam mengaku kepada 4 tentara Vietcong, iya saya mau pergi. 4 Vietcong itu terdiam. Hinfam juga bingung. Dia ulangi, saya memang mau pergi. Sekarang terserah kalian, mau penjarakan saya atau mau bunuh saya sekalian. Saya siap, kata Hinfam. Tapi 4 Vietcong itu, mereka berkata dengan pelan, tidak Hinfam, kami gak akan bunuh kamu. Kalau kamu betul-betul mau pergi malam ini, kami mau ikut. Wah, terkejut Hinfamnya saudara. 4 Vietcong ini tidak membawa dia ke penjara, tidak membawa dia untuk dibunuh, tapi justru 4 orang ini ikut dia masuk dalam perahu, keluar dari Vietnam. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Cerita belum selesai. Hinfam ketika ketemu dengan Ravi Zacharias, dia cerita, malam itu kami naik kapal keluar dari pantai Vietnam. Tapi ketika masuk ke perarian yang dalam, masuk ke tengah samudra, ternyata gelombang begitu tinggi, cuaca tidak baik, ada badai yang besar, dan kapal itu terombang-ambing.
hampir tenggelam. Perahu kecil kami hampir tenggelam. Dan Hinfam sampai berdoa, Tuhan, Engkau selamatkan kami dari Vietnam, tapi apakah kami akan tenggelam di tengah laut ini? Selamat keluar dari Vietnam, tapi mati dalam laut. Karena dia tahu 53 orang yang bersama dia semua tidak ngerti apa harus dibuat, dan mereka siap-siap untuk tenggelam. Tapi di tengah itu Hinfam berkata, Rabi Zakarias, tahu nggak? Di tengah-tengah saya pikir saya akan mati tenggelam, saya melihat ada orang-orang yang mulai bergerak, bekerja, perintah sana sini, atur ini itu. Dan siapa mereka? Itu ternyata 4 Vietcong, 4 tentara tadi yang ikut dia. Mereka ternyata terlatih, mereka juga nelayan, mereka ngerti cara mengendalikan kapal, cara menghadapi badai. Dan karena ada 4 Vietcong di kapal kami selamat menyeberangi badai itu. Kalau tidak ada, kami akan mati semua. Tuhan bekerja, datangkan kebaikan. Mereka mendarat sampai di Thailand. Dan setelah berjuang berapa tahun, akhirnya Hinfam bisa pindah ke Amerika, jadi pengusaha. Dan dia bisa kuliah S2. Dia cinta Tuhan. Tuhan membela hidupnya. Saudara, ayo kembali mengasihi Tuhan. Mungkin kau sedang ada badai, tapi Tuhan mengasihimu. Ayo kasih Tuhan, semua akan indah bersama Dia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa, kami datang kepadamu, Kau lihat setiap anak-anak-mu. Kau tahu setiap badai yang sedang dihadapi. Kau tahu setiap kekurangan, setiap tantangan. Tapi Tuhan, biar kami semakin setia pada Tuhan. Bangkitkan kembali kasih mula-mula kami. Bahkan di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit, penyakit dan kekurangan, biar kami makin cinta kepada Tuhan. Dan kami sadar Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami yang mengasihi Engkau. Engkau akan turun bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, hidup kami akan baik. Hamba berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak pernah berdoa lagi, sudah malas baca Alkitab, sudah malas beribadah, sudah menjauh dari hal-hal rohani. Biarlah sekarang juga Roh Kudus bekerja, jamah, bangkitkan kembali gairah mula-mula, cinta mula-mula, bangkit lagi. Dan biar kami semangat untuk mengasihi Tuhan. Pulihkan kembali jam doa kami, renungan kami, baca firman, melayani, memberi, menolong banyak orang. Dan apa yang terjadi dalam hidup kami, semakin mencintai Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati setiap hamba-hamba Tuhan di gereja ini, akan makin bertumbuh, makin kuat. Berkati Ibu Elizabeth, Pak Timothy,
Jerry dan semua keluarga, pengurus jemaat. Biarlah hari-hari ini kasih mula-mula itu kembali mengalir. Kami punya gairah kembali. Bahkan saat gereja dibuka kembali, hadirat-Mu memenuhi kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami lanjutkan hidup kami, dan kami percaya kasih Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua berkata amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa, kita bisa berjumpa lagi suatu saat. Juga masih ada sesi berikutnya. Saya berharap bisa menyampaikan juga kepada Anda. Mari kita mengasihi. Salam hormat buat semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi lebih lagi, dan kiranya dimanapun hamba berada, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan bersyafaat. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa di sorga, saat ini kami juga Tuhan akan berdoa syafaat untuk bangsa dan untuk seluruh jemaat-Mu, baik hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Berkatilah seluruh Tuhan jemaat-Mu, lindungi dan jauhkan selalu Tuhan dari mara bahaya, dari kuasa kegelapan malapetaka, baik dari sakit penyakit Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di pelosok pedesaan, perkotaan sampai di pegunungan. Urapi mulut bibir setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, agar melalui hamba-hamba-Mu Tuhan membawa jiwa-jiwa baru bagi kerajaan-Mu, agar selalu bertambah-tambah jiwa yang diselamatkan di dalam nama-Mu Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau pilih, Kau tetapkan menjadi menggembalakan domba-Mu Tuhan, jemaat-Mu di GPA Motherland. Berkati hamba-Mu Bapak Timo, berkati hamba-Mu Ibu Elizabeth, berkati kehidupan kesehatannya, cukupkan selalu Tuhan. Lindungi dan jauhkan dari kuasa kegelapan, mara bahaya, kecelakaan maut dan sakit penyakit. Berkati seluruh keluarga besarnya, baik anak-anaknya, Heski, Jerry, Reni, mantu cucunya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia, pulihkan Tuhan perekonomian bangsa ini Tuhan. Berkati juga Tuhan para medis kami, dokter, perawat maupun relawan dari TNI, Polri maupun Tuhan masyarakat yang selalu bahu-membahu untuk tetap melayani orang-orang sakit Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Kau selalu tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang disembuhkan daripada yang jatuh sakit Tuhan. Makin tambahkanlah Tuhan kesembuhan bagi saudara-saudara kami dimanapun dirawat saat ini dalam keadaan sakit. Nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati juga Tuhan Presiden Jokowi sebagai kepala negara kami, tambahkan hikmah arif bijak kepada beliau di dalam menjalankan setiap program-program pemerintahan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia, sehingga Indonesia lebih maju dan lebih makmur. Berkati istri, anak, mantu, cucunya semua Tuhan. Demikian juga Tuhan seluruh menteri-menteri pembantunya. Biarlah mereka Tuhan tetap setia menopang Jokowi, baik Kapolri Panglima, baik Kiai Ma'ruf sebagai wakilnya, untuk tetap menopang Jokowi di dalam setiap program pemerintahannya Tuhan, untuk menjalankan roda-roda pemerintahan kami agar lebih baik lagi Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang ada duduk di bangku pemerintahan Tuhan. Jadikan mereka menjadi garam dan terang untuk bangsa kami, menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga atas semua penyerta-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan juga Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa, Tuhanlah selalu menyertai mengiringi setiap langkah kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap dijauhkan dari virus-virus corona ini Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan, kerinduan di dalam hati kami agar bangsa kami ini mempunyai hubungan diplomatik dengan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Biarlah Tuhan kau gerakkan petinggi-petinggi bangsa ini, terlebih-lebih Tuhan Menteri Luar Negeri kami Retno Marsudi, agar bangsa kami juga Tuhan dialiri berkat dari bangsa yang kau urapi, bangsa pilihan-Mu itu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih atas semuanya Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama